Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat mujibud da'awat rafi'at darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul mu'jizat. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang indah ini kita masih dipertemukan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan di mana semua amal ibadah kita ditingkatkan tanpa terkecuali. Salah satunya adalah ibadah kita sebagai anak kepada orang tua. Hari ini saya akan membawakan tema tentang hak dan kewajiban seorang anak kepada orang tua. Dalam kitab Al-Adab karangan Imam Al-Ghazali dinyatakan bahwasanya adab anak kepada orang tua ini satu, mendengarkan kata-kata orang tua. Yasma'u kalamuhuma, jadi mendengarkan kalam atau semua apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Masyaallah hadirun, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu kita tahu bahwa Quran saja melarang wala taqul lahum uff. Jadi kita tidak boleh mengatakan kepada orang tua, apalagi kita sampai tidak mendengarkan apa yang sudah diperintahkan orang tua kepada kita. Itu tentunya akan sangat dimurkai oleh Allah, karena ridallahu biridal walidain, bahwa keridhaan Allah itu ada di keridhaan kedua orang tua. Wa suhtullah, mafhum mukhalafahnya dan bendune Gusti Allah atau kemarahannya Gusti Allah itu ada di kemarahan orang tua. Maka dari itu sudah selayaknya sebagai seorang anak kita wajib mendengarkan, mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah, oleh orang tua kita kepada kita semuanya. Masyaallah hadirun, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita tidak boleh untuk membantah orang tua, yaitu salah satunya adalah kita harus memenuhi panggilan-panggilan mereka. Ketika kita mungkin sesibuk apapun kita, ketika orang tua membutuhkan kita juga harus bisa memenuhi panggilan mereka. Kalau mungkin orang tua kita sudah sepuh, orang tua kita sudah uzur, tentu akan banyak sekali orang tua membutuhkan kita, membutuhkan tenaga kita, membutuhkan bantuan kita. Orang tua yang sudah sepuh itu diibaratkan seperti Al-Quran. Meskipun itu Al-Qurannya sudah jelek, artinya sudah rusak, atau mungkin Al-Qurannya itu sudah banyak yang sobek, bagaimana juga tetap Al-Quran. Sehingga wajib kita muliakan, wajib kita taruh di tempat yang paling bagus, paling tinggi, walaupun toh itu tidak bisa dibaca umpamanya seperti itu. Sama, orang tua pun juga begitu, Jadi ketika orang tua kita sudah sepuh, mungkin kita akan sulit memahami beliau-beliau, tapi tetap kita punya kewajiban mematuhi, mematuhi segala perintahnya, kemudian memenuhi segala panggilan. Mungkin orang tua butuh bantuan kita harus sesegera mungkin untuk memenuhi panggilan-panggilannya. Supaya apa? Kita tidak sampai mengecewakan orang tua kita. Sehingga apa? Mungkin dengan kita bisa istilahnya nyadari, kita bisa ngerteni orang tua kita. Mungkin kita nanti ketika kita sudah tua pun juga bisa dingerteni oleh anak-anak turun kita. Dan mungkin bahkan kalaupun kita merasa orang tua kita itu cerewet lah, apalah dan sebagainya, kita harus berpikir bahwa semua itu adalah memang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita udzur, ketika kita sudah tua, mungkin kita tidak bisa sebaik orang tua kita. Belum tentulah kita bisa sebaik orang tua kita. Sehingga kita memaklumi ketika orang tua kita bersikap mungkin tidak cocok dengan kita. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus terus merendah kepada orang tua. Di hadapan orang tua jangan pernah meninggi,
sehebat apapun Anda, ya, jabatan setinggi apapun Anda, itu kita tidak boleh. Karena barokahnya orang tua kita lah sebetulnya doa-doa mereka yang terselip dalam setiap malamnya, dalam setiap ibadahnya, dalam setiap sholatnya, itulah yang sebetulnya mendorong kita menuju kesuksesan yang sampai hari ini mungkin kita pegang. Ada yang jadi presidir mungkin, ada yang jadi komisaris mungkin. Semua tidak terlepas dari doa orang tua kita. Sehingga itu monggo kita sama-sama memuliakan orang tua kita, kita sama-sama merendahkan diri apalagi di hadapan orang tua kita. Masyaallah hadirun rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tidak boleh menunjukkan rasa capek atau mungkin menunjukkan ketidakmauan kita apabila kita diperintah oleh orang tua kita. Karena tentu apapun itu sebetulnya orang tua kita itu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat kebaikan kita bersama demi kebaikan anak-anaknya. Mungkin hari ini orang tua kita, ya, yang kelihatan cerewet, kelihatan banyak aturan, itu seakan-akan tidak cocok dengan apa yang kita rasakan. Tetapi tentu, ya, kita akan tahu, oh ternyata orang tua saya mendidik saya seperti ini, supaya saya seperti ini, supaya saya seperti itu. Contohkanlah saya secara pribadi. Mungkin kalau orang tua saya dulu terlalu memanjakan saya, ya, tentu saya tidak akan bisa seperti sekarang ini berbicara di hadapan para majelis, berbicara di hadapan semua orang, ya. Karena ini adalah dorongan dan juga aturan yang sudah diterapkan oleh orang tua saya. Orang tua saya itu keren sekali dulu, ya. Apalagi terkait dengan sholat. Kok kalau nggak sholat udah langsung diajar. Tapi saya baru sadar, mungkin dulu saya tidak sadar, wong tuaku kok keren sekali ya. Mungkin dulu tidak sadar, tapi sekarang saya sadar ternyata aturan-aturan yang diberlakukan orang tua kepada anak-anaknya itu semata-mata adalah bentuk kasih sayang. Suatu contoh misalkan, ya, ada orang tua yang anaknya mungkin masih SMP atau masih kecil kemudian minta sepeda motor dan tidak dibelikan, ya. Itu bukan berarti orang tuanya pelit atau orang tuanya tidak sayang, tidak. Tapi saking sayangnya orang tua itu, ya, sehingga tidak membelikan sepeda motor kepada anak-anaknya. Supaya apa? Anak-anaknya tidak terancam bahaya karena masih kecil mungkin, ya. Terus kemudian ketika dia naik motor sendirian terus ketabrak atau mungkin kecelakaan, itu kan yang sangat luar biasa buruknya. Maka dari itu wujud kasih sayang biasa. Gusti Allah pun juga seperti itu. Kadang doa-doa kita mungkin tidak terkabul hari ini karena tidak cocok dengan konteks hari ini. Tapi bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tapi Tuhan sayang sekali kepada kita. Sehingga apa? Tuhan menyelamatkan dengan caranya sendiri. Sama seperti sayangnya orang tua tadi kepada anaknya dengan tidak membelikan sepeda motor dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah. Banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, ya. Termasuk salah satu cerita sahabat Nabi yang ketika sholat, ya, itu kemudian dipanggil orang tuanya, ya, kemudian tidak menjawab sehingga orang tuanya murka. Itu sholat, tapi wakilah sholatnya itu adalah sholat. Sehingga kalau dalam konteks fikih, ketika sholat sunnah kemudian orang tua memanggil kita, maka lebih baik kita memenuhi panggilan orang tua kita, ya. Tentu banyak lagi cerita-cerita yang sangat luar biasa bagaimana bukti otentik bahwa berbakti kepada orang tua ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa efeknya terhadap kehidupan kita. Karena barokahnya orang tua kita lah kita sampai di posisi puncaknya mungkin hari ini atau di posisi yang kita idam-idamkan hari ini. Saya pikir cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Apabila ada kesalahan dalam ucap, sikap maupun tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.